tadinya memang terpukul lah pasti. Tadinya jadi pikiran aku banget. Usai tertangkap kasus narkoba pada 1 September 2021 lalu di kediamannya di kawasan Pagedangan, Tangerang, Banten, kini Coki Pardede tengah menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSK Cibubur, Jakarta Timur sejak 5 September 2021 lalu. Kabar terbaru dari komika bernama Asli Reza Pardede tersebut pun diungkapkan sang kekasih Firstabila yang membeberkan sebuah fakta terbaru perihal kekasihnya tersebut. Firstabila mengungkapkan jika Coki sempat berupaya melakukan rehabilitasi mandiri hingga mengkonsumsi obat khusus untuk menjaga psikis atau mentalnya sebelum diciduk oleh pihak berwajib. Bahkan Firstabila menyebut jika Coki sudah sejak lama aktif mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Coki sehat, Coki sekarang lagi dirawat intensif di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah Cibubur. Jadi kalau ditanya kabarnya Coki sehat walafiat, dan mungkin semuanya saling mendukung Coki, baik dari pihak keluarga, pihak hukum maupun dari pihak manajemen. Jadi sekarang yang sedang difokuskan adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk pekerjaan Coki yang masih tertunda sedang diuruskan secara intensif oleh pihak manajemen. Rehabilitasi sih sudah dari belum ada sebulan lah ya, tapi dari proses penangkapan dan itu nggak lama setelah pengajuan asesmen untuk rehabilitasi langsung diterima, ada 3 harian lah, dan perjalanannya sangat amat mulus ya dan lancar lah. Perkembangan kemarin juga masih ada proses BAP sih, masih berjalan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, aku sendiri juga belum terlalu tahu karena belum ada akses untuk bisa ke sana kecuali keluarga gitu. Jadi mungkin nanti ya cepat atau lambat lah, kalau ada aksesnya pasti akan ke sana. Komunikasi udah sempet tapi nggak secara langsung ya Kak. Jadi melalui handphone, terus nanya aja kabarnya gimana, makannya gimana, baik-baik aja nggak, di sana sama siapa dan ngapain aja gitu aja sih. Cuman ngomong simpel doang, cuman bilang nggak apa-apa ya gitu doang. Jadi meyakinkan bahwa dia di sana baik-baik aja dan seneng-seneng aja, dan memang hal ini memang dia udah tahu konsekuensinya. Ketika dia menggunakan barang terlarang tersebut, dia bukan anak kecil lagi lah yang tidak punya arah. Jadi dia udah tahu ketika dia melakukan A, konsekuensinya seperti apa, dan akhirnya dengan bijaksana dia jalani sekarang. Ya sebenarnya dia udah sempat rehab mandiri ya, udah sempat rehabilitasi mandiri secara pribadi. Dia juga sempat mengkonsumsi obat untuk psikisnya dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kan dulu dia cukup aktif lah pemakaiannya ya dari dulu banget. Tapi semenjak kenal sama saya sih sebenarnya tidak dalam posisi yang aktif pemakai. Jadi nggak tahu apakah itu sudah berhenti atau memang masih ada sedikit-sedikit, itu sebenarnya nggak tahu. Tapi ya yang lagi diurusin sih itunya sih, adiksinya. Cuman aku masih nggak terlalu tahu banyak ya adiksinya tuh setinggi apa. Tapi kayaknya cukup lumayan sih. Mengetahui sang kekasih tertangkap kasus narkoba, rupanya sempat membuat Firstabila merasa terkejut dan tak menyangka. Pasalnya, selama 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan Coki, Firstabila tak merasakan adanya tanda-tanda yang memperlihatkan jika Coki merupakan pemakai narkoba. Begitu pula dengan dugaan jika Coki memiliki penyimpangan seksual, Firstabila pun mengaku terpukul hingga membuatnya kepikiran. Bahkan orang tua Coki pun jatuh sakit lantaran hal tersebut. Meski begitu, Firstabila mengaku tak ingin menuntut Coki untuk berubah jika dugaan penyimpangan tersebut benar adanya. Ketika ngobrol sama aku secara personal tuh kayak nyambung-nyambung aja, nggak ada yang halusinasi, nggak ada yang lebih-lebihan atau kayak gimana, nggak ada, normal aja kayak orang pada umumnya. Makanya itu yang bikin aku shock, oh ternyata mengkonsumsi. Nah balik lagi, aku nggak tahu ketika ketemu sama aku apakah dia tidak memakai atau gimana, kan aku nggak tahu.
merasa tertipu nggak sih Mbak? Maksudnya merasa dibohongi dan Enggak sih, biasa aja. Karena mungkin itu kan udah pilihannya dia, dan mungkin emang waktunya aja belum tepat untuk bisa share ke aku. Dan mungkin waktu yang tepat adalah dengan cara yang seperti ini, yang aku harus tahu dari tragedi inilah, peristiwa ini, dengan dia di penangkapan, pihak manajemen yang cerita ataupun media-media lainnya. Dan aku juga belum sempat yang ada obrolan langsung lah sama dia mengenai hal ini, belum ada waktunya. Tapi dari komunikasi itu aja sih kayak udah penuh makna ya, dengan dia bilang aman, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ibaratnya dia menjaga banget orang-orang yang di sekitarnya. mengenai kabar penyimpangan yang Ya. yang beredar tanggapannya. Tanggapannya biarin aja. Maksudnya segala macam spekulasi yang datang ya tadinya memang terpukul lah pasti. Tadinya jadi pikiran aku banget, tapi aku belum tahu dari mulutnya dia sendiri. Yang aku perlukan adalah ya udah kesaksian dari diri dia bahwa memang dia seperti A, seperti B, atau seperti C. Jadi aku nggak menjadikan hal itu sebagai fokus utama, lebih ke karena kan meskipun ini terjadi di diri Coki, tapi kan yang lainnya juga sakit, keluarganya sakit, teman-temannya sakit, aku pun juga sakit, terpukul, sedih. Dan aku kan masalah di diri aku bukan hanya masalah tentang Coki, tapi aku punya masalah lain juga. Jadi gimana caranya untuk fokusnya di kesehatannya dia aja. Jadi kalau memang ya begitu kan mungkin ada cara, pasti ada cara gimana caranya untuk bareng-bareng terus, atau mungkin bareng-bareng secara teman. Dan kita nggak ada yang tahu. Kalau seandainya benar, ya balik ke diri dia aja sih. Kalau itu kan balik lagi ke pilihannya, nggak ada yang salah sih. Karena banyak kayak gitu, tapi itu balik lagi ke pilihan dia. Jadi aku nggak bisa menuntut, karena aku paling gak suka dituntut juga gitu. Kalau aku menuntut kan kenapa aku harus lakuin yang gak aku sukain. Balik lagi lah, intinya kalau nanti dia selesai pun pulang juga yang aku pengen dia jaga dirinya dulu, baru jaga orang lain. Kayak gitu sih. Ini menurutku permasalahan yang cukup serius. Pasti shock ya kalau orang tua. Kebetulan juga sempet kesehatannya menurun dari orang tuanya, tapi orang tuanya juga bijak lah ya. Ya mau nggak mau harus dilakukan, dijalani. Karena nggak ada yang salah dalam hubungan Coki ke aku sih, nggak ada yang salah. Apa yang dia lakukan ke aku, cara treatmentnya dia ke aku tuh benar-benar dewasa, dan dia salah satu orang yang punya kedewasaan yang cukup dan bisa bikin aku gimana ya? Ya treatmentnya dia lah. Treatmentnya dia bisa bikin apa ya, kenapa aku harus berhenti, kenapa aku harus nyerah. Karena ini ya manusiawi aja sih. Banyak kok di luar sana yang memakai narkoba juga, tapi cara diri dia ke orang lain tuh baik gitu ya. Dan jadi ya nggak ada masalah. Pun juga dia makai narkoba, dia nggak ada yang sama sekali ngaruhin aku atau gimana. Tetap menjadi sosok Coki yang ngejaga aku. Jadi aku nggak punya alasan buat ninggalin. Akan jadi support sistemnya dia kah? Pasti. Tapi kita nggak tahu ya durasinya sampai kapan. Itu kan cuma takdir dari Tuhan yang punya rencana. Jadi apa yang bisa aku jalanin. Itu ya pastinya yang untuk yang terbaik lah. Pesan buat Coki sebenarnya yang kita mau Coki memang benar-benar fokus di sana, RSKO ataupun mungkin rumah sakit lainnya nantinya. Kita nggak tahu kan akan berapa lama Coki di RSKO. Fokus aja dulu sama kesehatannya. Jadi dan Coki beruntung bisa punya manajemen dan teman-teman yang luar biasa sekali mau ngebantu Coki dari A sampai Z. Tapi balik lagi jangan berkecil hati. Tetap ibaratnya kita lihatlah uang selembar 100 ribuan selembar. Kalau udah lecek injek kita tahu bahwa ini tetap 100 ribu dibanding 2 ribuan yang masih mulus gitu kan. Berarti setiap manusia punya value, dan menurut aku value-nya Coki sangat amat besar sekali ya. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Semuanya yang ada di dekatnya pasti memaafkan Coki, dan mungkin aku mewakili untuk semuanya juga meminta maaf atas dasar mungkin Coki adalah seorang public figure yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi balik lagi itu kan keputusan pilihan dirinya yang dilakukan sendiri ke badannya gitu ya. Jadi
fokus aja sama kesehatan Coki. Nanti pasti keluar akan menjadi orang yang lebih besar lagi sih. Dengan nanti dia di dalam mungkin akan lebih mikir lagi, introspeksi dan lain-lain. Jadi semoga ini peluang yang baik buat Coki.